Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Lutfi Amira Anggraini, Fakultas Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Nah, pengertian globalisasi ada dua, yaitu menurut bahasa juga menurut ahlinya. Globalisasi menurut bahasa adalah global dan sasi. Global yang artinya mendunia, sasi yang artinya proses. Jika apabila pengertian globalisasi menurut bahasa ini digabungkan menjadi proses sesuatu yang mendunia. Nah, yang kedua, globalisasi menurut ahlinya. Globalisasi menurut Malcolm Water adalah globalisasi sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab globalisasi, yaitu adanya dengan berkurangnya konflik antar negara dan dirasakan perlunya hubungan internasional. Penyebab globalisasi adalah semakin mudahnya terjadi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, adanya peperangan konflik dapat menjadi penyebab terjadinya globalisasi. Yang selanjutnya, ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis dapat menjadi faktor penyebab globalisasi. Nah, di sini ada yang namanya unsur-unsur globalisasi yang mudah diterima masyarakat dan juga yang sulit diterima masyarakat. Yang pertama, unsur globalisasi yang sukar diterima masyarakat atau yang sulit diterima masyarakat. 1. Teknologi yang sangat rumit dan mahal. 2. Unsur budaya luar yang bersifat ideologi dan religi. 3. Unsur budaya yang sukar disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yang kedua adalah unsur globalisasi yang mudah diterima masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Unsur yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. 2. Teknologi yang tepat guna, teknologi yang langsung dapat diterima oleh masyarakat. 3. Pendidikan formal di sekolah. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua yang lainnya. Nah, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya itu meliputi pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, juga kehidupan politik serta pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan ruang interaksi dan antar ruang di Asia dan benua lainnya, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala, yaitu ada dua lingkup yang sempit dan skala yang luas. Nah, lingkup yang sempit itu perubahan ruang dan interaksi ruang yang dapat terjadi di desa dan di kota, dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan benua. Dalam perubahan ruang dan interaksi ruang tersebut, ada dalam lingkup desa dan kota yang menimbulkan berbagai pengaruh berbagai desa maupun kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Lalu di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Nah, di kota-kota di Asia dan benua lainnya,
menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitar, adanya sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, yaitu faktornya adalah alasan ekonomi seperti makin terbatasnya lapangan kerja di desa, dan faktor lainnya seperti konflik alam, terbentuknya gurun, dan intruksi atau masuknya air laut ke arah daratan. Dan ada beberapa dampak dari interaksi desa ke kota, yaitu satu, adanya semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian. Kedua, ada semakinnya meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya guna. Yang selanjutnya, adanya semakin banyaknya sarana transportasi antar desa dan kota. Selanjutnya, dari dampak tersebut ada pengaruh tersendiri untuk kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Yaitu pengaruhnya adanya secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia maupun tenaga kerja. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses atau malah menimbulkan kemiskinan yang menumpuk. Dan yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Nah, sekarang adanya perubahan interaksi perubahan ruang dan antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Contohnya kehidupan ekonomi seperti adanya devisa dari hasil penjualan, terus kebutuhan yang tidak menguntungkan ataupun keuntungan yang tidak diperoleh dan pasokan yang tidak seperti yang kita harapkan gitu. Dan barang dan jasa tersebut dapat berupa barang konsumtif maupun untuk keperluan produksi ataupun mesin-mesin industri. Nah, yang kedua, pengaruh perubahan interaksi antar negara terhadap kehidupan sosial, yaitu terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Seperti contohnya adanya wisatawan dari negara lain yang masuk ke Indonesia, ataupun mungkin bisa dibilang budaya lain masuk ke Indonesia. Nah, yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Nah, di sini walaupun media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat lebih intensif, tapi kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi karena kemajuan teknologi dan transportasi mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budayanya secara fisik.